Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Metode Perancangan Program pertemuan 9 tentang algoritma untuk masalah bisnis. Jadi kalau untuk masalah bisnis bedanya dengan selain bisnis itu apa? Perbedaannya yaitu pada kalau biasanya program yang berorientasi bisnis itu ada output yang disebut dengan laporan. Nah, oleh sebab itu di sini kita akan bahas tentang struktur programnya seperti apa, kemudian menggunakan desain dengan alat struktur chart. Nah, karena tadi saya sebutkan outputnya kalau untuk program berorientasi bisnis yaitu laporan, dan kita lihat contoh algoritma penyelesaiannya. Di sini misalkan ada struktur program yang secara umum ini khusus untuk mengelola data yang terdapat di dalam database yang nantinya digunakan untuk laporan ya. Jadi di situ ada perintah-perintah seperti subproses record, inisialisasi, baca record pertama dari database ya. Nah, mulai dari do while sama dengan end do itu mengambil data dari database. Nah, di sini ini adalah algoritmanya ya. Nah, algoritma ini juga bisa digambarkan dengan alat yang disebut dengan struktur chart. Struktur chart itu adalah alat untuk menggambarkan struktur program. Bentuknya nggak banyak ya simbol yang digunakan dalam struktur chart. Di situ persegi, di mana menunjukkan subprogram. Kalau misalkan kita gambarkan struktur chart dari prosedur yang di atas tadi, maka kalau kita lihat dari prosedur yang di atas tadi ada 3 sub proses ya, yaitu proses inisialisasi, kemudian proses record inisialisasi, sama proses final. Nah, terus ada yang persegi paling atas yaitu program utamanya. Atau kita juga bisa langsung menggambarkan struktur chartnya. Jadi baru kita menuliskan algoritmanya. Karena tadi saya sudah sampaikan di atas yaitu program untuk masalah bisnis, outputnya salah satunya adalah laporan, maka kita akan bahas di sini bagaimana membuat laporan dengan page break. Kenapa menggunakan page break? Karena biasanya laporan itu isinya adalah record-record yang jumlahnya mungkin kalau ditampilkan bisa lebih dari 1 halaman. Nah, biasanya dalam sebuah laporan itu ada judul, baris judul, kolom judul, detail, total, atau hal-hal yang diperlukan dalam sebuah laporan. Kemudian ada nomor halaman juga. Di samping itu 1 halaman laporan itu tadi yang tadi saya sebutkan hanya menampung beberapa baris record. Kalau memang, tapi mungkin aja sih kalau misalkan pada suatu organisasi atau perusahaan untuk laporannya tidak lebih dari nggak sampai 2 lembar, cukup 1 lembar, tergantung dari kita mau menampilkan apa, kemudian berapa banyak transaksi dalam periode tertentu. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah control break untuk memeriksa kapan harus pindah ke halaman baru ya, karena kan nanti ini tergantung pada pengaturan kita bagaimana menampilkan laporan. Dalam 1 halaman itu kita mau menampilkan berapa record atau berapa baris. Outputnya di sini, laporan di sini bisa maksudnya output laporan yang tampil di layar monitor atau tercetak di printer. Nah, di sini yang membuat laporan dengan page break ada 2. Yang pertama adalah single level control break dan multiple level control break. Sebenarnya sama saja kalau dari segi tampilannya ya. Bedanya secara umum single level sama multi level adalah kriteria atau variabel yang dibutuhkan untuk menampilkan laporan. Jadi kalau tadi
saya bilang di sebelumnya bahwa berapa banyak laporan yang tampil pada sebuah halaman, entah itu di layar monitor atau di dalam bentuk tercetak, itu tergantung tergantung misalkan kita mau menampilkan berdasarkan apa. Nah, itu maksudnya. Kalau dasarnya atau kriterianya atau variabelnya banyak, maka disebut multiple. Tapi kalau misalkan cuma satu, maka single. Kalau misalkan cuma satu, biasanya mungkin hasilnya akan banyak ya laporannya. Kalau multiple itu biasanya hasilnya nanti nggak banyak. Nah, ini contoh laporan multi level break. Kita lihat yang single level dulu deh. Nah, single level break yaitu penghentian dalam logika program berdasarkan nilai sebuah variabel. Nah, contoh misalkan di sini ada tampilan penjualan berdasarkan nomor departemen. Jadi berdasarkan nomor departemen aja, maka nomor departemen berapa, nah penjualan di nomor departemen itu akan muncul semua. Kalau misalkan cuma nomor departemen aja, berarti kan mungkin datanya akan banyak ya. Pada contoh ini memang hanya sedikit ya ceritanya, jadi mungkin kalau beneran diimplementasikan paling cuma satu halaman aja. Nah, untuk merancang laporan seperti tadi yang di atas, itu kita bisa desain menggunakan struktur chart dengan hierarki sebagai berikut ya. Jadi di situ ada program utama, kemudian program utama itu dibagi menjadi beberapa prosedur atau modul. Seperti misalkan initialize variable field. Jadi kita mau menampilkan laporan berdasarkan apa atau variabel apa. Seperti tadi, tampilkan laporan penjualan berdasarkan nomor departemen. Nah, berarti variabelnya nomor departemen. Kemudian nanti dilaporkan biasanya ada heading aja atau header ya. Nah, di situ print page heading. Kemudian kalau misalkan lebih dari satu halaman laporannya, maka kita mau menampilkan headernya atau enggak nih tiap halaman, atau cukup di halaman pertama aja. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana nanti perancangan programnya. Kemudian mengambil record dari database yang mau ditampilkan di laporan. Kemudian menampilkan total di bagian bawah. Kemudian menampilkan total, bedanya total line sama total yaitu total line per baris ya, tapi kalau total itu total keseluruhan. Nah, Anda lihat kotak yang di bagian tengah, di situ ada 3 ya, ada dibagi menjadi 3 subproses. Nah, ini kan contoh rancangan. Kalau misalkan kita mau membuat rancangan yang berbeda dengan ini ya silahkan aja. Di situ misalkan dibuat rinci proses pengambilan record atau data-data dari database. Yang pertama adalah tampilkan detail dari tiap record atau baris. Kemudian akumulasi, misalkan akumulasi kontrol total, kemudian reset kontrol total. Nah, yang kedua adalah multiple level break. Multiple level break sebenarnya sama saja, tadi sudah saya sebutkan ya. Hanya saja di sini kriteria atau dasar atau variabel bisa lebih dari satu. Contoh, kalau yang pada single level tadi misalkan kita mau menampilkan laporan penjualan satu departemen. Nah, kalau di sini misalkan kita mau menampilkan laporan berdasarkan total penjualan per sales dan penjualan per departemen. Jadi ada 2. Nah, ini lebih dari satu. Nah, ini maksudnya multiple levelnya. Kalau kita lihat dari bentuk laporannya sih hampir sama aja ya, cuma kriterianya aja atau variabelnya yang berbeda dengan single level. Nah, di sini karena total penjualan per sales, maka di situ siapa yang menjual seperti Mary Smith, Jane Brown, Jenny Pons itu ditampilkan. Nah, di situ juga kita lihat dari nomor departemennya juga. Di situ ada dua nomor departemen ya, 01 dan 02. Nah, ini contoh sama seperti tadi. Kalau misalkan penjualannya banyak atau recordnya banyak atau data penjualannya banyak, mungkin kita akan membutuhkan lebih dari satu halaman.
Nah, ini sebenarnya hampir sama ya, cuma inisial variabelnya aja sih kita mungkin lebih dari lebih dari satu maksudnya. Di sini ada contoh kasus di mana menampilkan untuk laporan gaji ya. Kalau contoh tadi laporan penjualan. Nah, untuk itu ini bentuk hierarki chartnya. Ya, jadi kita mau bikin laporan tersebut itu untuk yang bentuk single level atau multi level. Kemudian setelah bikin hierarki chartnya, kita buatkan algoritma pemecahan masalahnya. Saya sudah memberikan di WordPress saya, itu ada, nanti saya kasih linknya, program untuk menunjukkan bagaimana page break untuk laporan. Anda bisa nanti download, kemudian di copy paste programnya dalam bentuk PHP. Jadi nanti Anda bisa pakai ini aja, pakai Notepad atau Notepad++ biar lebih simple, di copy paste lalu Anda jalankan di browser. Silakan Anda coba latihannya ya. Setelah ini saya akan berikan linknya. Oke, nah ini perintah-perintah dari hierarki chart yang tadi didesain di atas ya, untuk program penjualan ya, untuk laporan bukan penjualan, penggajian karyawan. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.